Halo guys, balik lagi di channel Darkborn. Tempat kita bahas sepak bola bukan cuma dari skor dan statistik, tapi dari sisi manusia dan hati di balik lapangan. Nah guys, sekarang aku mau bahas tuduhan-tuduhan yang sekarang ini lagi panas-panasnya dan mencuat lagi kepada sosok Miss Helgers. Isu yang pertama, jadi penyebab pemecatan Sintayong. Isu ini paling besar dan paling banyak yang bisa kita lihat di media sosial. Banyak yang menuduh Miss Hilgers sebagai biang kerok di balik pemecatan Sintayong. Katanya sih ada konflik internal ya guys. Gak cocok lah dengan kepemimpinan dari pelatih Sintayong itu. Dan sampai hari ini sih aku bisa melihat belum ada bukti ya, kecuali dari gosip-gosip ya, seperti dari pernyataan pundit-pundit yang belum tentu kebenarannya ya. Faktanya sih pemecatan pelatih tim nasional itu selalu melibatkan banyak faktor ya guys. Hasil pertandingan, tekanan publik, dan arah proyek tim dan hubungan internal federasi, yaitu sebagai kambing hitam lah. Ya, cara mudah untuk menutupi ya kompleksitas banyak masalah di timnas itu. Ya itulah, Miss datang ke timnas ini hanya untuk bermain dengan semangat, bukan untuk kepusaran gosip guys. Isu yang berikutnya, tidak memberi ucapan perpisahan kepada Sintayong. Sebagian netizen ya menilai Miss Helgers ini nggak sopan karena tidak mengucapkan perpisahan untuk Sintayong di media sosial. Tapi guys, apakah setiap pemain itu wajib melakukan ini? Enggak kan? Enggak ada aturan yang mewajibkan untuk pemain membuat pernyataan publik setiap kali pelatihnya diganti. Sebagian pemain tuh milih untuk diam bukan karena benci ya guys, tapi karena menghormati situasi. Miss Hilgers mungkin nggak menulis di media sosial, tapi dia tidak berarti dia itu nggak menghargai pelatihnya ya. Tapi semua rasa hormat perlu ditunjukkan lewat postingan kah? Nggak juga. Kadang diam itu juga bagian dari penghormatan. Pura-pura cedera. Nah, ini yang sering dituduhkan sama Miss Hilgers ya. Tapi ini sudah dibantah ya. Memang Miss Hilgers tuh dia memang beneran cedera pada waktu dia melawan Australia ya. Timnas lawan Australia nih. Dan dia sempat dicek kesehatannya melalui tes MRI. Dan memang ada cedera pada bagian pahanya. Dan pada waktu itu Miss langsung dipulangkan ke Belanda untuk menjalani pemulihan. Dan aku melihat di media Jawa Pos ya mencatat dengan jelas bahwa itu memang keputusan yang diambil oleh tim medis ya, bukan Miss Hilgers sendiri. Jadi Miss Hilgers tuh nggak benar-benar berpura-pura, atau itu sudah menjadi fakta ya bahwa dia cedera dan udah diperiksa oleh tim medis. Bukan hoax guys. Isu yang keempat nih, mendahulukan klub dibandingkan timnas. Tuduhan ini muncul karena Miss Hilgers sempat gak hadir dalam panggilan timnas ya. Nah, PSSI melalui Arya Sinulinga udah jelasin ya bahwa ketidakhadiran Miss ini bukan karena dia menolak membela Garuda, tapi karena dia sedang menyelesaikan masalahnya dengan klubnya FC Twente ya. Bahkan Miss Hilgers juga sempat menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka ya, karena gak bisa bela timnas karena cedera dan urusan profesional di klub. Dia mau pulih dulu agar bisa memberikan performa yang terbaik. Dan ini bentuk tanggung jawabnya dia, bukan pengkhianatan ya. Karena pemain belum 100% fit, terus dipaksa main justru akan merugikan tim. Apalagi Miss Hilgers ini kan sekarang ini lagi di blacklist oleh timnya FC Twente. Kurangnya loyalitas atau nasionalisme. Ini tuduhan yang kelima ya. Di sini dituduh nggak nasionalis karena dia nggak tampil atau nggak aktif di media sosial. Padahal nasionalisme nggak diukur dari kata-kata guys,
tapi jauh dari tindakan. Messi ini telah meninggalkan kenyamanan di Eropa, di Belanda, untuk membela Indonesia. Sesuatu yang gak semua pemain keturunan itu berani lakukan ya. Ya, dia juga menunjukkan respect ketika dipanggil ya, ketika mengikuti program latihan, dan dia juga minta maaf bila kondisi tubuhnya menurun. Yaitu salah satu bentuk profesionalisme dia dan cinta dia. Nggak perlu banyak bicara ya, tapi dibuktikan sama tindakan. Dan PSSI juga nggak pernah meragukan loyalitas Miss Hilgers ya, karena setiap kali dia sehat dan siap, dia pasti akan membuktikannya ya. Apalagi kalau PSSI masih mempercayakan Miss Hilgers, dia pasti akan datang. Cuman karena posisinya sekarang lagi di blacklist sama klubnya dan dia nggak bisa tampil ya, dia harus tanda tangan kontrak baru. Jadi apa boleh buat, Miss Hilgers nggak bisa dipanggil guys. Isu yang keenam nih ya, yaitu kata-kata dia yang out atau saya yang out. Nah, ini kalimat viral yang diucapkan sama mantan mertua Arhan Pratama ya. Katanya sih Miss mengultimatum Sintayong. Tapi ya bukti konkret dan rekaman resmi yang menunjukkan Miss ini benar-benar mengatakan hal itu di depan publik atau di ruang ganti itu hanya muncul dari rumor media sosial yang gak jelas ya. Dan andai kata itu pun benar, kalimat itu pernah diucapkan sama Miss, kita nggak tahu konteksnya ya, bisa saja itu diucapkan dalam situasi emosional ya, bahkan disalah artikan. Mes belum pernah mengkonfirmasi kebenarannya dan pihak PSSI juga nggak pernah menegaskan hal ini. Jadi ya guys, membangun tuduhan tanpa dasar atau rumor itu sama aja menjatuhkan seseorang tanpa bukti.